Lelaki berambut gondrong itu mulai berdiri dan menatap lelaki yang berada di sampingnya. Terdengar suara tamparan yang cukup keras. Di depan, tampak lelaki itu terhuyung-huyung begitu menerima tamparan yang keras dari lelaki berambut gondrong tadi. Itu apa, Irfan? Mengapa kamu mendadak gagap? Maafkan aku, Bang. Irfan berlutut di hadapan lelaki gondrong tadi. Maaf katamu, kau telah menjerumuskan semuanya. Kau putar balikkan fakta. Apakah tujuanmu ini agar aku menuruti keinginanmu? Martin's Group telah tergadai. Apakah ini semua adalah tujuanmu? Bentak Marvin. Oleh karena Marvin berbicara dalam bahasa Batak, maka Tiger Lee dan Zeki pun tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kau pasti akan aku bunuh. Kau membuat aku sangat kecewa. Tadinya aku beranggapan bahwa kau bisa untuk aku andalkan, tapi kau malah menikam aku dari belakang. Kau berkoar-koar seolah-olah kaulah pahlawan dalam keluarga. Tapi nyatanya, semua itu adalah belas kasih dari musuhku. Kau juga, Tigor. Berapa jumlah uang yang telah kau keluarkan untuk membantu keluargaku? Aku akan membayarnya. Katakan, berapa jumlahnya? Aku tidak ingin berhutang budi kepada musuh, kata Marvin. Sudah banyak uang kau ya? Apakah itu dari saham Martin's Group yang telah kau jual kepada keluarga Miller? Ejek Tigor, itu bukan urusanmu, bentak Marvin. Itu menjadi urusanku. Kau bukan anak Martin. Kau adalah anak haram hasil hubungan ibumu dan Benny. Tapi aku jelas anak angkatnya. Sebagian besar uang untuk mengoperasikan dan memajukan perusahaan adalah hasil jerih payahku. Menjalin koneksi dengan Mr. Ming, Kang Hang dari Hong Kong. Enak saja kau menjual saham kepada perusahaan lain. Satu lagi, kau juga telah mengancam Pak Burhan. Apa kau berhasil? Tanya Tigor dari kemarahan berubah ejekan yang menantang. Marvin tergagap dengan pertanyaan dari Tigor tadi. Jelas bahwa dia memang berusaha untuk mencelakai Pak Burhan. Sekedar informasi, Pak Burhan ini adalah pengacara dari mendiang Martin, sekaligus pemegang kuasa hukum Martin's Group. Saat ini, Pak Burhan juga menjadi pemegang kuasa hukum bagi perusahaan Tower Sole Proprietary atas rekomendasi dari Tigor kepada Jerry William. Ketika itu, Joe William masih belum tahu bahwa dirinya adalah tuan muda dari keluarga William. Apakah kalian sudah selesai bertengkar? Tanya Tiger Lee yang mulai tidak sabaran dengan pertengkaran antara mereka. Maaf Tuan Lee, apakah Anda bisa menunggu? Selama ini aku selalu disalahkan. Memang ini adalah masalah antara aku dan mereka. Akan tetapi, jika Anda tidak sabar, Anda bisa membatalkan kesepakatan kita. Anda bisa mengganggu gangkumu dan bersiap menerima tindak balas dari kami. Tajam kata-kata dari Tigor membuat Tiger Lee tersenyum kecut. Hahaha. Kedatangan Anda kemari adalah atas kesepakatan Anda dan saya. Jadi, jika ingin mengurus hal pribadi, Anda bisa menyelesaikannya di lain waktu. Begitukah? Baiklah, mari kita mencapai kesepakatan. Tapi, satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Tuan Lee. Apakah Anda bekerja sama dengan pihak kepolisian Kota Batu untuk mencelakai Kapolres Kota Batu tersebut? Tanya Tigor. Tiger Lee merenung sejenak. Lalu, dia menatap serius ke arah Tigor, kemudian menggelengkan kepalanya. Kami tidak pernah mengirim siapapun untuk mencelakai pihak penegak hukum, jawab Tiger Lee. Baiklah, aku tahu sekarang siapa yang melakukannya, kata Tigor pula. Sekarang, mari kita lakukan kesepakatan. Aku datang sebagai orang kepercayaan dari pemilik Tower Sole Proprietary untuk memenuhi permintaan kalian sebagai penjaga keamanan di gang kumuh. Dan ini adalah uang yang harus kami bayar kepada Anda, kata Tigor lagi sembari meletakkan koper yang dia bawa tadi di atas meja. Tiger Lee segera meminta kepada Zeki untuk menghitung uang tersebut. Setelah Zeki menganggukkan kepalanya, Tiger pun segera menyalami Tigor. Uang keamanan telah kami terima. Katakan kepada majikan Anda untuk tidak telat membayar uang keamanan tepat waktu pada tanggal 1 bulan depan. Tidak ada jawaban dari Tigor, dia hanya tersenyum mencibir. Lalu, dia segera mengambil kotak kecil seperti kotak harta karun dan meletakkan kembali di atas meja. Aku tahu,
Di antara kalian berdualah yang merencanakan untuk membunuh adikku. Dan ini adalah bonus untuk kalian, kata Tigor sambil membukakan peti tadi. Begitu peti itu terbuka, kini menyeruaklah bau busuk seperti bau bangkai. Semua orang menutup hidung mereka sembari melihat ke dalam peti tadi. Begitu juga dengan Irfan, Marven, dan Karman. Di dalam peti yang dibukakan oleh Tigor tadi, terdapat puluhan jari kelingking yang sudah mulai membusuk. Apa maksudnya ini, Tuan Tigor? Tanya Tiger Lee tidak mengerti. Ini adalah pesan nyata dariku. Aku masih bisa menahan diri jika itu adalah masalah uang. Tapi jika adikku yang dijadikan sebagai target, kalian akan melihat seperti apa Tigor ini jika sudah mengamuk. Jumlah buatku bukan masalah. Jika aku mati, setidaknya separuh dari kalian akan aku binasakan. Itu pesan yang jelas dariku. Dan satu hal lagi, jangan kirim orang sekelas Panjul, Muk-Muk, dan Ganjang. Mereka tidak sebadan. Bila perlu, kalian kirim ninja dari Jepang sekalian. Itu mungkin lebih masuk akal untuk melakukan misi. Merah padam wajah Marven mendengar tantangan dari Tigor ini. Tapi dia segera sadar jika benar apa yang diucapkan oleh Tigor barusan, bahwa dirinya adalah Black Cat yang pernah menyelamatkan dirinya dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Hasian dulu. Maka, dia harus berpikir sejuta kali untuk membuka persoalan dengan Tigor ini. Memang, selama ini, Marven tidak tahu siapa sebenarnya Black Cat ini. Karena, setahu dirinya, Black Cat sudah dijatuhi hukuman mati di Singapura. Padahal, itu adalah ulah Tigor yang mengkambing hitamkan Acun. Atas kerjasama dirinya dengan Rio, maka petugas kepolisian Kota Batu menangkap Acun saat itu diberi pakaian ala Black Cat. Sampailah pada akhirnya, pihak Singapura meminta agar Acun dikembalikan ke negara asalnya untuk dieksekusi. Berdoalah kalian. Semoga saja Ferdi tidak mendapat musibah. Karena tuan kami, yaitu Joe William, sudah menakdirkan orang ini. Tidak pernah ada yang terlepas jika sudah menjadi targetnya. Bahkan jika bersembunyi di lubang cacing sekalipun. Target tersebut pasti akan berhasil dia temukan. Kalian tinggal menunggu kabar saja, kata Tigor sebelum pergi meninggalkan tempat pertemuan itu dengan diikuti sekitar 30 orang dari sahabat-sahabatnya, serta dari kedua organisasi yang dipimpin oleh Joe William. Kini, tinggallah mereka di situ dengan pikiran mereka masing-masing. Terutama Tiger Lee, dia kini mulai ragu. Apakah Joe William ini selama itu lemah karena mau membayar uang keamanan untuk properti miliknya di Gang Kumuh? Tapi di sisi lain, terlihat kuat karena mampu melakukan hal-hal yang dia inginkan. Aku mulai meragukan apakah Joe ini benar-benar selemah yang kita bayangkan, bisik Tiger Lee kepada Zeki. Lemah atau kuat sama saja, karena kita pasti akan menghadapi mereka. Sedikit demi sedikit, dia pasti akan dikikis oleh Honor, jawab Zeki. Sementara itu, Marven pun mulai berpikir bahwa keluarga Miller ini memang hanya mementingkan keuntungan mereka saja. Ini karena tidak selembar pun uang yang dibawa oleh Tigor tadi diberikan kepadanya. Dari sini, dia menganggap bahwa dia dan perusahaan Martin Group benar-benar telah dijerumuskan oleh Irfan. Marven benar-benar dibuat pusing 7 keliling. Dia ingin menghukum Irfan, tapi yang dia tahu bahwa semua anak buah yang mereka miliki saat ini adalah rekrutan Irfan sendiri, termasuk menghasut Panjul, Muk-Muk, dan Ganjang. Jika Irfan ingin memberontak, pastilah dia akan dengan mudah bisa digulingkan.